Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulyani dengan NIM 0516000786 dari Prodi Sistem Informasi PBJJ Bogor. Dengan ini ingin membuat video untuk memenuhi tugas 2 pada mata pelajaran basis data, di mana pada tugas 2 ini kita diminta untuk membuat IRD ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel-tabel yang sudah ditentukan dan rincian atribut yang sesuai. Di mana dalam pengerjaan ini saya mengacu pada panduan praktikum yang sudah tersedia pada e-learning. Di mana dalam soal juga kita diminta untuk memperlihatkan langkah-langkah praktik dan juga hasil praktik yang telah kita lakukan. Mana langkah yang pertama yaitu saya akan membuka XAMPP yang sudah saya download sebelumnya, dan juga kita akan mulai dengan mengklik start, di mana saya sudah mengklik start sebelumnya, sehingga kita bisa langsung masuk ke dalam PHP My Admin, di mana tampilannya akan jadi seperti ini. Dan juga saya sudah membuat database dengan nama rumah sakit di sini, sehingga kita bisa langsung masuk untuk pembuatan tabel-tabel di MySQL dengan mengklik SQL ini. Dan juga saya sudah membuat tabel-tabel ya, dimana di dalamnya sudah termasuk foreign key dan juga tipe datanya, yaitu tipe data integer maupun varchar. Nah, yang pertama saya akan mencontohkan satu pembuatan bagaimana saya membuat tabel, yaitu saya akan mencontohkan pembuatan tabel dokter dengan cara mengklik create table. Ini saya akan mencontohkan satu saja karena untuk tabel yang lain sudah saya buat sebelumnya untuk mempersingkat waktu. Nah, kita akan klik tabel dokter, maksudnya create tabel dokter, kemudian ID dokter, nama dokter, Nah, di sini saya sudah membuat satu contoh tabel yang akan kita buat dengan nama dokter sesuai dengan yang diminta oleh soal. Di sini dokternya terdapat field sebagai ID dokter, nama dokter, alamat, dan lain-lain dengan tipe data integer. Untuk tipe data angka ya, dan juga tipe data varchar untuk tipe data karakter.
Dan juga sini saya menuliskan auto increment, itu berguna untuk mencegah data yang akan kita masukkan nanti masuk 2 kali atau nanti bisa berulang-ulang. Kemudian kita akan klik go. Nah, di mana di sini sudah masuk tabel dokter di database rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya sama seperti pembuatan tabel dokter yang tadi, kita tinggal memasukkan tabel-tabel yang sudah saya buat sebelumnya untuk mempersingkat waktu. Karena kita mulai saja masukkan. Nah, di sini sudah terlihat di dalam database rumah sakit kita memiliki 6 tabel, yaitu administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Kemudian langkah yang kedua, saya akan memasukkan data ke dalam tabel. Tidak semua ya, sebagai contoh saya akan memasukkan data ke tabel pasien, itu kita klik tabel pasien. Kemudian kita lakukan insert. Nah, di sini kita tinggal memasukkan ID pasien, nama pasien, alamat, dan jenis kelamin. Di sini saya akan masukkan nama sebagai contoh Gibran. Oh, ID dulu, ID berarti 001 dengan nama Gibran. Alamat kita misalkan Bogor. Dengan jenis kelamin laki-laki. Kemudian untuk yang kedua juga sama, kita misalkan Ayu. ID dulu ya berarti. Misalkan Ayu. Ini kita misalkan Bandung. Nah, ini kelamin perempuan. Kemudian kita klik go. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, di sini sudah masuk dengan ID pasien 1, 2 dengan nama Gibran dan Ayu dan alamat dan jenis kelamin. Kemudian tidak hanya 2, mungkin saya akan masukkan mungkin lebih kita masukkan. Caranya sama seperti tadi, dimana kita masukkan ID dulu, lalu nama, alamat, kemudian jenis kelamin. Kita masukkan.
Di sini saya sudah memasukkan beberapa nama pasien dan juga ID serta alamat dan jenis kelamin, yaitu terdapat 6 data yang saya masukkan kurang lebih. Dan yang ketiga, selanjutnya kita akan melakukan pengaturan foreign key pada field yang akan kita jadikan sebagai foreign key untuk mengetahui indeks dari masing-masing tabel. Misalnya untuk sampai ke dokter, maka pasien tentu saja harus melakukan indeks atau hubungan, entah itu harus mendaftar dulu atau ke administrator dulu. Nah, ya, kita coba. Setelah memasukkan data pada tabel pasien, di mana saya sudah memasukkan kurang lebih 6 data terkait dengan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, serta jenis kelamin. Selanjutnya, kita akan melakukan pengaturan pada field yang akan dijadikan foreign key untuk mengetahui indeks dari masing-masing tabel. Dimana misalnya untuk sampai ke dokter, maka pasien harus melakukan indeks atau hubungan dengan daftar, yaitu terkait dengan ID pasien dan ID daftar. Untuk melakukan indeks, caranya kita buka, yang pertama kita buka tabel daftar, kemudian sini klik struktur. Nah, di sini terlihat ID daftar, ID pasien, dan ID admin. Kemudian kita klik more, dan sini kita akan lakukan indeks. Oke. Nah, di sini terlihat kalau ada gambar kunci abu-abu ya. Ini berarti ID pasien sudah berhasil terindeks pada tabel daftar ini. Kemudian kita akan lakukan indeks-indeks selanjutnya pada tabel-tabel yang lain. Semuanya berhasil terindeks. Selanjutnya kita akan membuat desainer untuk membuat relasi dengan cara kita akan mengklik database ini, database rumah sakit. Kemudian kita klik more. Nah, di sini ada tulisan desainer, kita klik. Nah, terlihat tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan susun terlebih dahulu karena ini terlihat berantakan ya, sesuai dimana kita susunnya nanti sesuai dengan tugas yang diminta. Karena kita mulai saja susun, yaitu dokter admin. Kita pisahin dulu. Sini dokter admin, administrator, sesuai dengan soal. Kemudian daftar dokter. Daftar, lalu dokter.
dokter, lalu pasien dokter, dan terakhir pasien. Dan kurang lebih kita susun tabel-tabel ini tersusun rapi. Kemudian simpan tabel-tabel ini, kita beri nama sesuai dengan database aja ya, rumah sakit. Kita klik go. Kemudian kita akan mencoba untuk menambahkan relasi antar tabel-tabel ini, yaitu dengan cara mengklik create relationship. Kemudian kita mulai dari pasien, di mana relasinya akan yaitu ID pasien, ID pasien dengan ini. Lalu pada on delete ini kita tulis cascade, on update juga cascade. Kenapa cascade? Karena cascade ini berguna jika kita akan merubah data atau data ada yang ingin dirubah, maka data yang sudah ada ini akan mengikuti. Jadi kita tidak usah khawatir kalau datanya akan menjadi acak-acakan. Atau bisa dibilang cascade ini untuk mengatur konsistensi dari data yang sudah kita input atau sudah kita buat. Sini kita klik OK. Setelah melakukan semua relasi, kurang lebih tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk bagian pembuatan relasi tadi, sepertinya saya mengalami beberapa kendala, sehingga saya langsung menampilkan hasil dari relasi yang saya buat, karena kalau satu-satu seperti tadi ada kendala. Makanya kurang lebih seperti ini hasil dari relasi yang sudah saya buat. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan menguji apakah database yang sudah saya buat ini bisa berjalan sesuai dengan tugas. Yaitu kita akan mengujinya dengan mengklik panel ini, kemudian shell. Untuk menguji yang sudah kita buat atau untuk menguji database yang sudah kita buat sebelumnya, saya sini akan menggunakan saya perintah yaitu MySQL. Nah, lihat database yang sudah ada pada XAMPP itu beberapa database, di mana sini juga terdapat database yang sudah kita buat, yaitu database rumah sakit. Kemudian kita akan coba menampilkan database rumah sakit. Kemudian show. Nah, di sini bisa terlihat tabel-tabel yang ada di dalam database rumah sakit, yaitu di mana terdapat administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter.
Selanjutnya saya akan melakukan salah satu perintah pada DML atau Data Manipulation Language, yaitu perintah select, di mana perintah ini digunakan untuk mengambil atau menampilkan data, di mana saya mencobanya dengan mencoba menampilkan seluruh data pada tabel pasien. Nah, ini dengan menuliskan pasien, karena kita ingin menampilkan seluruh data pasien. Nah, di sini sudah muncul semua data pasien, itu terdapat ID pasien, nama pasien, alamat pasien, juga jenis kelamin. Sini nampak semua karena kita meminta untuk menampilkan semua data dari tabel pasien. Dan selanjutnya saya juga akan mencoba untuk melakukan perintah select, yaitu select bersyarat, atau select yang hanya digunakan untuk menampilkan satu atau lebih dari tabel-tabel ini. Di sini saya ingin menampilkan nama pasien dan juga jenis kelaminnya saja. Dan lebih rinci lagi, saya akan menampilkan jenis kelamin ini hanya laki-laki atau perempuan. Itu kita mengetikkan pasien, jenis kelamin pasien, where, karena di sini kita akan hanya menampilkan salah satunya saja, tidak semua, makanya disebut select bersyarat, yaitu jenis kelamin sepertinya terdapat typo ya, atau kesalahan penulisan. Kita buat ulang, Nah, di sini sudah benar, tadi di sini kurang underscore. Dan setelah diperbaiki, kini tampil nama pasien dengan jenis kelamin hanya laki-laki. Karena di sini kita menggunakan select bersyarat untuk nama pasien dan jenis kelamin, dan juga menggunakan lebih spesifik lagi, yaitu laki-laki jenis kelaminnya. Sekian video yang mungkin bisa saya buat untuk memenuhi tugas 2 pada mata pelajaran basis data dengan output yang sudah saya tampilkan seperti ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan atau pengambilan video, mohon untuk dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.